Oke. Malam semuanya. Oke, thank you. Like malam guys. Oke, mungkin di sini gue sama Alek mau ngasih asis buat UTS PAB. Jadi sebenarnya buat teknisnya itu kemarin pas ditanya ke Pak Iswan bilangnya sih UTS tuh bakal Excel. Cuman Excelnya itu tuh kan dia sempat ngejelasin yang kayak grafik-grafik gitu ya guys, kayak yang grafik absorpsi dari PPT. Dan waktu itu kayaknya pas ngejelasin juga Pak Iswan sempat bilang kalau misalnya ada kemungkinan si grafik-grafik ini bakal dikeluarin di UTS. Dan itu yang sebenarnya terjadi pas UTS zaman gue sama Alex sih. Jadi kita tuh, bentar, sebenarnya kita tuh agak lupa gitu ya, kayak apakah dari awal dibilangin gitu bakal Excel atau enggak. Cuman intinya kita tuh expect-nya bakal Excel karena kita sama kayak Hmm. kalian gitu kan belajar Excel full sama Flex VDI. Cuman Flex VDI itu emang udah dibilang nggak mungkin masuk ke UTS dan kalian juga nggak pakai Flex VDI nanti UTS-nya. Terus ternyata pas hari H UTS-nya itu tes kita tuh full teori. Jadi kayak ngejelasin, kita diminta ngejelasin grafik absorpsi gitu kayak yang ada di PPT-nya Pak Yuswan yang di kelas itu. Jadi kayak nggak ada Excel sama sekali dan itu lumayan mengagetkan sih buat gue Mm-mm. Alek dan teman-teman kemarin. Jadi mungkin buat asis kali ini walaupun dibilangnya Excel ya sama Pak Yuswan, cuman kita gue sama Alek mau tetap bahas sedikit buat teori grafik-grafik yang absorpsinya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata di soal itu ada nyelip disuruh menjelaskan grafik itu supaya kalian bisa lebih prepare gitu untuk penjelasan grafik ini. Dan ini sih guys kemarin tuh Bu Rita nitip pesan gitu buat kalau misalnya nanti beneran pakai Excel itu mungkin dipastiin ya guys kayak author dari book Excelnya itu emang beneran kalian karena katanya eh, Bu Fatimah itu beneran ngecekin gitu kalau pas di UTS atau UAS author dari Excelnya itu siapa. Jadi kalau misalnya kalian download Excel punya teman template Excel gitu terus kalian ganti nama gitu-gitu doang kan itu tuh nggak ganti ya autornya karena kayak maksudnya kalian tuh cuma ngedownload file orang gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya emang template-nya mau mirip gitu, karena kan template biasanya emang kita samain gitu ya, kayak posisinya, kayak supaya nggak ribet gitu kan buat rumus-rumusnya. Itu nggak harusnya sih nggak apa-apa ya. Mungkin bedainnya bedain warna atau gimana gitu. Cuman at least autornya jangan sampai sama gitu, karena itu pernah kasus juga sih pas angkatan gue. Jadi template-nya dibikin dari awal from scratch aja gitu. Mungkin gitu. Buat pertama mungkin mau menjelaskan, kita mau ngejelasin Excel dulu. Dari distilasi, Alek. Boleh? Iya, Distilasi kolom. oke. Udah kelihatan ya. Mungkin sebenarnya Excel ini kita ngejelasinnya akan cover distilasi kolom aja sama paling absorpsi. Nah, buat distilasi packing itu kebetulan karena gue dan Grace tahun lalu kita nggak ada, jadi kayaknya kita belum bahkan kayak kita belum belajar sih ya Grace ya buat buat tahun ini. Jadi kayaknya nggak akan kita cover untuk distilasi yang packing. Mungkin gue singkat aja sih buat nge-recall-recall aja untuk Excel-nya karena kalian udah latihan di kelas dan kemarin tugasnya juga Excel yang sama kan gitu. Untuk distilasi ini gue ambil soal satu distilasi yang kayaknya sih juga di diktat ya Gris ya. Jadi udah diketahui Iya, betul. komponen dari inletnya inlet dari disilasi dengan komponen sampai A sampai G, terus laju alirnya dengan alfa masing-masing. Nah, terus di sini diketahui sebanyak 99% senyawa C dan 1% senyawa F pada umpan masuk sebagai produk atas. Nah, berarti kalau misalnya C itu banyak di produk atas, kan dia akan jadi produk ya. Berarti dia akan jadi light key, sedangkan berarti kan 1% senyawa F itu ngikut ke atas. Berarti itu kayak dia tuh heavy key, maksudnya kayak dia bukan produk utama kan, berarti dia akan jadi heavy key gitu. Nah, ini nanti sebenarnya ngikutin aja template dari sebelum-sebelumnya kan udah diajarin sama Bu Fatima. Jadi bisa disalin ulang ininya. Terus ini tuh juga udah ada perhitungannya D dan B itu kayak fraksi molnya gitu sih. Dari komposisi 99% sama 1% dikali laju alirnya gitu. Laju alir kemolnya.
Terus udah, terus ini, oh yang ditanya itu neraca massa kolom disilasi talam, jumlah talam teoritis, terus posisi talam umpan. Nah untuk neraca massa kolom disilasi talam itu tuh sebenarnya di yang ini sih, yang ini gitu. Jadi pertama kita akan sampai di tahap yang itu. Nah pertama-tama cari jumlah talam minimum, itu udah pakai rumus yang di sini, terus pakai data-data yang di atas tadi, yang ini. Terus langsung dapat data hasilnya itu 11, sekian. Terus abis itu kita lanjut ke neraca massanya. Nah, neraca massanya ini kenapa banyak coret-coret ya? Ya udahlah, hiraukan aja. Terus ini juga udah rumus-rumus yang kayaknya sih di PPT juga ada ya. Jadi bisa langsung digunakan aja terus untuk memenuhkan komposisi di sini ada alfa udah dapet, terus D per B itu bisa pakai rumus yang ini, F min B bla 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 bla, terus B dan D di sini. Jadi sebenarnya cuman bener-bener pakai data yang dari laju alir sama alfa yang udah kita dapetin. Itu untuk neraca massanya. Sampai situ harusnya masih aman lah ya. Terus untuk cari jumlah talam teoritis itu tuh kita perlu teta dengan metode Rushe, ya gue nggak tahu bacanya gimana. Terus di sini kita harus, ini sebentar, kita jumlah talam teoritisnya kan di sini ya sebenarnya. Cuman tuh memang tahapan-tahapannya harus dapetin si R dulu. Nah, R dari mana? Itu dari sini. Terus ternyata kita perlu teta, makanya kita akan harus cari teta terlebih dahulu. Nah, di sini tetanya sebenarnya juga pakai rumus aja sih guys. Yang ini, jadi pakai angka-angka yang sebelumnya udah diketahui, udah didapat. Nah, untuk SF ini kayaknya sih kayak fraksi ini ya kayak apa sih? Ntar, fraksi ya kayak dia tuh berapa persen gitu loh kan ini 37 kok tiga dari keseluruhan laju alirnya gitu. Nah, jadi udah dapat XF-nya masing-masing. Ini sum dari seluruh laju alir di sini. Terus dapatnya XF-nya, terus dapat rumus dengan rumus yang ini kita bisa peroleh untuk theta 1, theta 2 dan theta 3. Nah, terus ini permasalahannya sebenarnya kan tetanya ya. Kita harus nyari tetanya. Nah, di sini kita baru pakai solvernya. Nah, untuk nentuin ada berapa theta itu sebenarnya kita lihat di sini. Senyawa antara dari light key sama heavy key itu ada berapa. Kalau nggak salah tuh di latihan yang pertama kali, tahun lalu sih, seingat gue ada yang kayak cuma satu senyawa. Cuma di sini ada dua senyawa. Nah, kalau dua senyawa, berarti nanti kita perlu cari teta antara C dan D, terus D dan E dan F. Makanya kita punya tiga teta. Caranya gimana? Sebenarnya untuk tetanya itu akan jadi changing variable yang ditebak. Terus di sini fungsinya itu yang ini akan dijadi set to 0. Jadi sebenarnya yang ini sih guys, yang ini akan di set to 0 gitu. Begitu juga dengan theta 2 dan theta 3. Terus, ini harusnya sih kayak kemarin kalau misalnya di kelas udah cukup jelas sih penjelasannya Bu Fatimah untuk solvernya. Nah, terus di sini lanjut ke Ermin. Jadi tuh kenapa di sini kan kalian bisa lihat kalau si D ini masih dijadiin changing variable ya. Itu karena kayaknya sih gue lupa alasannya apa. Cuma tadi nanya Grace kayak hasil yang awal di sini tuh kayak masih perlu dikoreksi gitu. Makanya di sini kayak masih di solver lagi. Terus sisanya sama dengan rumus di sini kita dapat yang theta 1, theta 2 dan theta 3. Karena kan dia kayak dijumlahin gitu ya guys. Untuk di sini kan jumlahnya gitu. Terus Erminnya sama langsung pakai solver dengan di sini 1 0, terus di sini juga changing variable gitu. Sebenarnya D ini kan kita udah dapat ya datanya dari atas gitu. Tinggal dipindahin lagi aja. Terus ini sisanya sebenarnya rumus-rumus aja sih. Jadi kan kita udah dapat R minimum, berarti R yang teoritisnya itu 1,2 R minimum. Terus jumlah dalam teoritis. Nah ini juga kayak rumusnya ada di PPT sih sesuai dengan metode-metode yang diminta. Ini kan dia metode Roche gitu.
ini rumusnya kayak gini. Kayaknya ada metode lain, jadi nanti nyesuaiin aja metode yang diminta apa. Terus kalau bisa di round up ya guys, kalau misalnya dia koma gitu sih. Karena kan nggak mungkin jumlah talam itu dia setengah doang gitu ya. Jadi lebih baik di round up ke atas. Terus terakhir mencari posisi talam umpan. Ini sebenarnya juga pakai rumus aja sih, ngikutin data-datanya juga udah ada dari atas, dari neraca masa yang di atas. Jadi langsung dapat eh, lokasi talam umpannya gitu. Jadi sekitar 14,3 dari atas kolom. Nah, ini juga biasanya mungkin perlu di perlu di round up juga. Terus sedangkan kan ini baru talam teoritis ya. Untuk talam aktualnya tinggal ngikutin rumus yang ini. Efisiensinya kayaknya juga diketahuin sih. Ada nggak di sini? Oh, kayaknya ini kayak soal tambahan gitu deh untuk efisiensinya. Jadi nanti efisiensinya menyesuaikan yang ada. Terus kita dapat ternyata N aktualnya itu 48 gitu. C26. C26 tuh nah ini efisiensinya 0,6. Gitu deh. Terus tinggi kolomnya juga ini pakai rumus aja. Terus diameter kolomnya juga bisa pakai rumus yang sini. Sebenarnya ini semua udah ada di PPT dan kayaknya lumayan jelas sih singkat gua gitu. Paling kayak gitu aja sih guys untuk distilasi kolom. Sebenarnya untuk variasi soalnya apa, paling so far sejauh ini paling dari tetanya sih, maksudnya dari tetanya ini kan bisa bisa di sini kan ada 3 teta. Mungkin aja kalau misalnya iseng bisa jadi lebih dari 2 senyawa di tengah ini. Terus sebenarnya ada variasi kalau di soal contoh PPT tuh D dan B-nya ini udah diketahuin. Cuma di sini tuh kayak belum diketahui, makanya kita harus kayak cari-cari lagi gitu. Gitu. Paling itu sih untuk variasi-variasinya dan paling metode metode talam teoritisnya mungkin bisa ditanya dengan metode lain gitu. Gitu sih palingan untuk distilasi kolom. Sebenarnya termasuk mudah untuk materi PAB gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau aman mungkin bisa dilanjut ke Grace dulu kali ya. Oke, boleh. Bentar. Oke, jadi em, tadi kan Alek udah ngejelasin bagian yang distilasi tray ya. Dan mungkin kayak yang tadi Alek udah bilang juga, kalau misalnya kan kalian kemarin tugas proyek satu itu ada dua macam ya, ada absorpsi sama absorpsi packing sama distilasi packing. Nah, kebetulan emang dari gue sama Alek belum mendalami buat yang distilasi packing, walaupun sebenarnya dia tuh mirip ya konsepnya sama si absorpsi packing ini. Cuman kayaknya yang distilasi packing tuh dia lebih susah sedikit kayak kata Faison kemarin ya. Dan kebetulan waktu itu juga gue nggak hadir gitu pas lagi dijelasin cara pemakaian solver dan Excelnya gitu. Jadi kita belum sempat belajar. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kan kemarin tuh ada yang ngerjain absorpsi packing gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman yang ngerjain absorpsi packing mau belajar bisa tanya ke teman-teman yang ngerjain di distillasi packing ya. Tuh, maaf ya guys, kita belum mengerti banget buat yang itu. Jadi kayak takut salah ngajar. Oke, eh, lanjut dulu ke yang absorpsi packing. Nah, jadi sebenarnya absorpsi packing ini soalnya nggak beda jauh sebenarnya kayak yang di proyek kalian. Em, ini ada yang diketahui, bla mungkin bisa dibaca sendiri soalnya. Tapi intinya yang diketahui itu ya biasa sih kayak tekanan, suhu, dan bilangan Henry gitu-gitu. Nah, cuman kalau misalnya yang di proyek kalian itu, seingat gue tuh yang ditanya itu kan tinggi kolom sama kalau nggak salah X1 gitu. Tapi kalau misalnya di contoh soal ini, yang adalah latihan dari tahun lalu itu yang ditanya adalah L aksennya gitu. Jadi ini angka L aksen yang gue kasih warna hijau ini masih tebakan, ini masih nilai tebakan gitu. Jadi ini nggak diketahui gitu ya. Kayak sisanya ini udah diketahui gitu dari soalnya. Dan kalau L aksen ini kan dia masih ini ya, masih free solid gitu. Buat ini kayaknya yang ditanya di soal itu adalah laju alirnya gitu ya, laju alir lin. Jadinya nanti hasilnya itu harus di
dibikin nggak free solute, gimana ya bahasanya, tapi pokoknya jadi L kan, inget ya. Mungkin bisa diinget-inget lagi materi pas di Separ gitu, karena sebenarnya pas mengerjakan ini absorpsi packing sama kemarin gue sempat ngeliat-ngeliat juga sih yang diskusi packing itu kayaknya harus sangat diingat lagi deh guys ilmu dari Separ gitu, karena ada beberapa hal yang emang pakai yang apa sih namanya rumus-rumusnya itu nggak ada di sini, nggak ada di PPT yang dijelasin Pak Yuswan gitu, tapi karena udah pernah dipelajarin di Separ, jadi dianggapnya kalian udah tahu gitu. Kayak maksudnya yang as simple as L aksen dan L biasa, G aksen G biasa gitu, itu boleh dilihat lagi nanti di Separnya. Nah sebenarnya kalau buat yang ini, si absolute packing ini, kita nanti bakal bikin kurva gitu sih. Jadinya kita mau bikin kurva kesetimbangan, garis operasi, sama nanti garis tahanannya gitu. Nah untuk kurva kesetimbangan dulu yang pertama. Kurva kesetimbangan ini teman-teman bikin X bintangnya dulu sih, X bintangnya gitu. Nah, X bintang ini adalah nilai biasa, ini cuma nilai kalian masukin sendiri gitu ya, bebas berapa. Cuman biasanya tuh emang di range 0 sampai 1, terus dia di per 0,1 gitu. Jadi dia ada 10, 10 atau 11 nih. Ada 11 nilai gitu dari 0 sampai 1. Terus baru ininya dari nilai X bintangnya ini, kita masukin ke rumus yang ini, rumus Y bintang, buat nyari Y bintang. Itu pakai X bintang sama alfa. Alfanya kan ada di soal ya. Gitu. Jadi nanti dapat Y bintangnya. Nah, ini adalah untuk mencari kurva keseimbangannya. Kalau nyari kurva keseimbangan itu emang masih relatif easy gitu. Nah, terus kita masuk ke garis operasi. Jadi, buat garis operasi ini nanti kita harus bikin X sama Y-nya gitu kan, untuk si garis operasinya. Nah, kalau X-nya ini, yang pertama itu kita sama denganin sama X2 gitu, X yang pertama. Nah, untuk X kelipatan setelahnya itu adalah X sebelumnya. Kayak ini kan ini di M20 ya. M20 ini adalah M19 ditambah delta gitu. Nah, nilai delta ini apa? Nilai delta ini adalah eh, X1 dikurang X2 dibagi 10 gitu. Gue lupa ya bagi 10-nya itu kenapa. Tapi intinya dia tuh adalah emang delta dari X1 dan X2 yang ada di soal gitu, delta ini. Jadi delta ini tuh nanti kalau misalnya di soal proyek kalian tuh kalau misalnya X1-nya masih belum diketahui kan berarti nilai deltanya memang masih eh, masih harusnya memang masih belum benar gitu ya. Cuman kalau misalnya di sini deltanya harusnya udah benar karena kita pakai data yang ada di soal gitu. Nah, terus buat ini FRKB ini adalah fungsi ruas kanan dari persamaan yang ini gitu. Jadi rumusnya ini panjang karena ya ini L aksen per G aksen bla 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 gitu. Rumusnya dari sini. Ini gue SS dari PPT juga. Terus kalau buat Y-nya itu tinggal ini, apa sih, masukin ke sini ya, buat Y-nya. Tapi kalau Y-nya tuh tinggal di drag ke bawah aja. Kalau X-nya juga nih, kalau yang pertama emang sama, tapi yang ke bawahnya ini tinggal di drag aja. Terus buat G-nya, G sama L ini rumusnya kayak yang di separ gitu sih. G pakai G aksen bla bla gitu. Tinggal di drag ke bawah. Nah, ini tuh karena ini nilainya masih belum benar ya guys, harusnya L-nya. Karena kan nilai L aksen kita ini masih tebakan. Gitu, ini masih 15 gitu, masih tebakan. Nah, berarti emang sebenarnya garis operasinya ini masih belum benar tabelnya. Tapi nggak apa-apa, itu dibiarin dulu karena kita bakal nge-solvernya tuh di sini, di tabel untuk garis tahanannya. Jadi garis tahanannya ini kita masukin lagi X sama Y-nya. Em, X sama Y-nya ini sama ya, kayak yang di M19. Dan dia sama kayak yang di tabel sini, tabel garis operasi. Yang X ini sama Y-nya ini di, oh iya benar, yang ini. Gitu. Nah, cuman untuk X bintangnya ini kita kosongin dulu. Gitu. Ini nanti yang akan kita masukin di solver. Terus F aksennya ini masukin rumus aja. Rumusnya tuh yang ini ya, yang bawah ini. Kemarin tuh ada yang nanya, terus gue lupa kelompok siapa yang nanya, terus gue belum sempet jawab. Cuman gue menemukan ada di PPT rumusnya yang ini untuk F aksennya. Terus kalau F bintang, FX bintang maksudnya. Terus Y bintangnya juga tinggal dimasukin juga pakai rumus yang ini, yang dia sama rumusnya sama ini, yang ini alfa dikali X bintang per 1 plus bla 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 itu. Rumusnya untuk Y bintangnya. Sama kayak pas kita nyari di kurva keseimbangan gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, itu tinggal kita solver sih, teman-teman. Ini udah BTW, kalau misalnya teman-teman lihat di diktat itu udah dilampirin ya di diktatnya untuk Excel ini. Jadi Excel yang ada jawaban tadi.
Alex jelasin distilasi, absorpsi sama jawaban PR1 ada di SharePoint-nya. Jadi bisa diakses. Nah, ini constraint-nya di sini fx bintangnya ini harus sama dengan nol. Terus Y1 pada garis operasi yang ini itu sama dengan nilai yang di sini. Jadi nilai ini dan ini tuh harus sama. Itu sebagai constraint. Nah, terus objektif kita fx1-nya itu sama dengan nol, sama kayak yang ini sih sebenarnya, yang ini. Terus changing variabelnya pokoknya ini yang kosong, yang warna yang di highlight warna apa sih hijau ini sama parameter yang ditanya. Kalau dalam case kita ini yang ditanya adalah elapsennya. Tuh. Nah, solvernya berarti bentar, coba kita buka solvernya. Ini yang solvernya. Oh ya, by the way, ini kan nilai nilai X bintangnya ini kan kita nggak tahu ya. Itu nggak usah diisi ya teman-teman, kayak dibiarin kosong aja nggak apa-apa gitu. Kayak sebelum di solver dikosongin aja gitu. Masa kayak nggak usah ditebak harus ada nilai 1, 2, 3 atau berapa gitu, nggak usah dikosongin aja. Terus ini ya tadi objektifnya W19 itu ini tadi fx bintangnya harus sama dengan nol. Terus sisanya yang dari W20 sampai W29 ini ditambahin jadi constraint gitu. Karena emang sebenarnya di kolom ini harus nol semua. Terus changing variabelnya tadi yang eh, ini ya X bintangnya sama parameter sama nilai yang ditanya di L aksen. Itu jadi changing variabelnya. Terus constraint-nya selain tadi yang fx bintang itu ada juga di ini tadi kan fx benar. Y1 pada garis operasi yang ini di O19 itu harus kita sama denganin Y2. Y2 itu ada di sini. Berarti sama dengan S11 tuh. Nah, habis itu tinggal di solver. Nah, udah dapet ya hasilnya di segini. Terus, oke, dia dapat berarti L aksennya tuh di 14,4 sekian gitu. Nah, pas udah dapat nilai ininya berarti yang bagian atasnya aman ya untuk kurva keseimbangan sampai garis kanan udah aman. Nah, itu bisa kita visualisasiin di sini gitu. Ini sebenarnya kalau buat proyek kan kemarin divisualisasiin ya, cuman gue nggak tahu kalau buat UTS perlu atau enggak. Cuman kalau ada waktu aja ya, mungkin kalau ada waktu bisa divisualisasiin gitu karena biasa kan mepet waktu gitu ya. Dan ini garis keseimbangannya yang bawah, operasinya atas, terus ini ada beberapa garis tahanan. Ini gue masukin garis tahanannya 8 aja ya, kayak kalau kalian mau masukin full juga nggak apa-apa. Ini kan ada 11 sebenarnya garis tahanannya. Gitu. Sebenarnya nggak usah semuanya juga nggak apa-apa. Terus lanjut berikutnya, karena sebenarnya yang ditanya itu juga selain selain L, itu juga kita ditanya tinggi kolom ya, kalau nggak salah. Ya, tinggi unggun packingnya. Gitu. Nah, itu pakai rumus NTU HTU itu, yang ini. Tuh, jadinya ini nilai Y sama ya, Y bintang itu dari atas. Kalau nilai Y-nya itu dari sini, yang sini, dari tabel garis tahanan, terus Y bintangnya juga dari X yang ini. Tuh, jadi kayak ini dipindahin aja sebenarnya supaya gampang. Terus kan kita mau ngitung ya. Ini rumusnya. Jadi untuk mencari Z atau tingginya itu kita butuh nilai HTUOG sama MTUOG. Nah, untuk mencari MTUOG itu harus pakai ini kan rumusnya. eh Integral ini. Nah, ini kita masukin aja ke sini. Berarti nah ini tuh kayak biar gampang aja gitu ya. Kayak kita masukin dulu rumusnya. Bikin rumus kayak gini terus diabsolutin gitu supaya apa sih namanya supaya dapat nilai NTU-nya di sini. NTU-nya tuh berarti sum dari ininya ya. Kan ini sebenarnya sama aja kayak kita mengintegralkan bisa cuma pakai Excel gitu. Nah, dapat nilai NTU-nya di 13,328. Terus kita mau nyari HTU-nya. HTU-nya itu sebenarnya rumusnya ini kan G per KOG dikali A gitu. Nah, ini sebenarnya kayak buat ini aja sih buat mempermudah sih 1/KOG hanya gitu. Soalnya bisa langsung tuh kalau misalnya nggak mau ada row ini terus kayak langsung hitung HTUOG-nya itu bisa juga sih gitu. Nah, dapat HTUOG-nya di segini terus Z-nya tinggal HTU dikali MTU-nya di 9,36. Nah, sebenarnya tuh mungkin ini juga ya kemarin tuh ada yang bertanya-tanya kalau kenapa nilai solver itu bisa beda-beda Kak. Karena sebenarnya ini tuh gue ngerjain ulang kan tadi dengan tebakan gue yang ini 15. Terus cuma kalau gue ngerjain kemarin itu hasil L aksennya itu di 11,5. Tapi yang barusan kita solver itu di 14. Padahal kan dia sama-sama ini ya sama-sama
converge gitu, masa nggak ada error di solvernya. Nah itu juga sebenarnya gue masih nggak tahu juga sih kenapa dia bisa beda-beda gitu. Tapi em, maksudnya kayak kalau misalnya gue solver berulang-ulang gitu, misalnya ini gue kosongin terus gue solver lagi, itu nih nilai L-nya tuh bakal makin lama makin turun gitu. Jadi kayak emang sebenarnya tergantung tebakan awal kita tuh berapa gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh nilai akhirnya, nilai Z-nya itu nggak beda jauh sih. Jadi yang barusan kita kerjain tuh 9,36 meter, kalau yang kemarin tuh 9,69 meter gitu. Jadi kayak masih dalam range 9 koma gitu. Nah, cuman harusnya sih, at least kalau kalian pengerjaannya benar, terus solver, masa rumus-rumusnya tuh benar, terus solvernya juga nggak error gitu, bisa nemuin solusi, itu harusnya masih oke gitu sih guys. Karena emang harusnya dari dosen juga paham gitu kalau misalnya kadang-kadang tuh solver pengerjaan hasil dari solver itu bisa beda-beda tergantung komputernya sama tergantung tebakan awal kita gitu. Jadi harusnya itu nggak usah terlalu dipusingin dulu gitu. Nggak apa-apa. Yang penting hasilnya, yang penting solvernya jalan gitu. Terus juga apa sih namanya hasilnya masih ya bolehlah make sense. Nanti kalau misalnya kalian pengen coba-coba di solver berkali-kali aja gitu ya, kayak kira-kira mana yang apa sih namanya? Kalau misalnya ada hasil yang berulang-ulang kali sama gitu misalnya, mungkin itu nilainya. Hmm, itu sih guys buat yang absorpsi packing. Ada yang mau ditanya nggak? Oh Kak, by the mau way, nanya, iya boleh, Phil. mungkin buat mastiin aja. Kalau itu kan kakak X-nya dari, X sama Y-nya, dari 0 sampai 1 ya. Tapi kalau nggak salah kemarin Mm-mm. bapaknya tuh dari 0 sampai 0,7 gitu, nggak sampai 1. Itu tuh ada yang ngatur range-nya sampai berapa nggak? Oh nggak, itu nggak apa-apa sih. Karena sebenarnya tuh itu tuh nanti ini nggak kepake semua gitu sih guys sebenarnya. Kayak dia kan buat visualisasi aja ya. Kita kayak pengen ngeliat gitu si kurvanya ini. Nah sebenarnya kalau misalnya kita masukin dari 0 sampai 1 di sini, itu tuh bakal jadi panjang banget gitu. Makanya sebenarnya yang aku masukin di sini juga kayaknya nggak semuanya deh. Datanya mana ya? Buat garis kesetimbangan. Kayaknya juga cuman, iya cuman sampai 0,2 gitu. Karena kalau misalnya aku masukin sampai bawah, itu tuh dia bakal kurvanya jadi jelek gitu. Jadi kayaknya emang bapaknya masukin sampai 0,7 doang karena emang sebenarnya nggak butuh sebanyak itu sih feel kayak ini biar lengkap aja gitu. Tapi nanti pas mau visualisasi di grafik dipilih-pilih juga sampai berapa. Oke, oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, maaf mau nanya. Oke, boleh di. Kak, itu yang grafik melengkung itu buat apa sih Kak yang di bawah? Oh ini ya, Iya. jujur nggak tahu. Kayak kemarin tuh pas di PPT-nya juga kayaknya si Bapak Faison tuh naruh ini ya kayak buat ini. Cuman sebenarnya ini tuh nggak dibahas gitu sih sama beliau. Kayak beliau tuh cuman nekenin di sini gitu. Jadi kayaknya ya kalau misalnya mau ini juga nggak perlu gitu buat kurvanya. Sebenarnya kalau di UTS juga kayak kurva ini sebenarnya nggak perlu deh. Jadi kayak apa sih namanya itu kayak buat apa sih visualisasi aja gitu. Cuman nggak penting-penting banget sebenarnya gitu. Yang ini juga. Oke Kak, makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin sudah cukup jelas. Mungkin nanti kalau misalnya ada follow up question bisa. Kalau baru kepikiran nanti boleh lanjut di chat aja. Oke, mungkin kita lanjut ke ini ya, Lek, ke Iya, grafik. iya. Jadi mungkin ini share screen dari Grace atau gimana, Grace? Boleh, Lek, bentar ya. Oke, jadi mungkin buat apa ya penggambaran UTS kita tahun lalu tuh jadi Pak Yuswan itu nge-share kayak link link Google Drive. Nah, Google Drive-nya itu isinya tuh folder-folder. Tiap folder tuh nanti kayak misalnya pertama, jadi kayak kita tuh outputnya tuh sebenarnya mendesain kondisi ini soalnya. Jadi kita tuh sebenarnya mendesain ukuran kolom sama parameter proses based on kita ngelihat hasil simulasi yang udah disimulasi sama Pak Yuswan dengan
pengaturan parameter-parameternya gitu. Jadi kayak kita ngeliat grafik, kita milih nih misalnya dengan suhu sekian, hasil simulasinya kayak gimana. Nah, itu tuh nanti kita kayak memilih gitu loh hasil dari grafik. Jujur grafiknya banyak banget ya. Kayak dalam folder itu ada folder lagi, dalam folder ada folder lagi, terus ada baru simulasinya gitu. Nah, kebetulan Google Drive udah dihapus atau mungkin kayak diganti aksesnya, jadi kita nggak bisa ngasih linknya juga. Cuman UTS tahun lalu tuh kita diminta untuk ngerjain ulang sebagai project kelompok kita. Jadi sini lumayan kita bisa ngejelasin based on hasil jawaban kelompok kita gitu sih. It- Betul. Mulai dari soalnya dulu aja deh ya. Jadi sebenarnya ini konteksnya absorpsi CO2 dalam gas bumi yang targetnya itu pengen diabsorpsi untuk kadarnya turun dari 30% jadi 2% dengan pelarutnya itu MEA. Jadi solvennya itu MEA. Terus kita harus ngedesain ukuran kolom, itu ada tinggi, diameter, sama parameter proses itu ada alfa, ada laju alir, ada tekanan gas, sama suhu. Terus sama ditanya juga berapa nilai alpha rich solvent. Gitu. Oke, boleh dilanjut aja, Grace. Oke. Mungkin iya dari gue dulu ya. Nah, jadi sebenarnya karena tadi yang kayak Alex bilang tadi ya, si folder berisi grafik-grafiknya itu udah dihapus gitu, dan kebetulan dari gue sama Alex itu kita nggak download gitu ya kemarin, jadi kita nggak bisa nunjukin semuanya gitu. Cuman yang pengen kita tekanin di sini sebenarnya lebih ke teori untuk ngelihat Ya, ini sih guys, kayak kan kita ditanyanya ini ya, kayak maksudnya tinggi, diameter, terus juga ada 4 parameter proses di sini, si alfa, laju alir, tekanan, sama suhu gitu. Jadi kita pengen ngejelasin dari ke 6 keempat parameter proses dan 2 parameter ukuran kolom ini kira-kira hubungannya sama eh, efisiensi dari target. absorpsi itu apa tuh. Betul. Nah, jadi ini tuh ada ini apa sih namanya, yang pertama kita analisis buat alpha dulu, alpha lin solvent dulu. Nah, jadi ini tuh ada grafik kayak gini kemarin. Enggak, ini sebenarnya grafiknya Salah satu kayaknya diambil, dari ini dari ini kayak dari PPT ya. PPT deh. Mm-mm. Iya, sepertinya. Ini sepertinya dari PPT. Oh ya, ini tuh sama mirip. Sebenarnya grafik itu mirip-mirip gitu guys sama yang di PPT-nya Pak Yuswan, yang PPT absorpsi waktu itu. Kan beliau sempat di kelas menjelaskan ini sekilas juga gitu ya. Yang banyak banget itu ada 30-an grafik. Cuman sebenarnya nggak semuanya penting gitu sih. Nah, ini tuh sumbu Y-nya itu kan ada YCO2 atau konsentrasi si CO2-nya di gas bumi ya tadi, di gas bumi. Hmm. Terus sumbu X-nya ini adalah tinggi kolomnya gitu. Dan ini kita ngeliat ada 4 variasi dari alfa. Dan ini adalah alfa lin solvent ya. Alfa dari lin solventnya. Nah, ini ada dari, dan hasilnya tuh bisa kita lihat nih, kelihatan nggak? Apa harus gue zoom? Mungkin gue zoom dulu. Yang paling bagus itu dia adalah di nilai, sih namanya, nilai yang paling kecil ya alfanya di 0,1. Karena di 0,1 itu dia paling hasil ininya paling kecil gitu ya di target. Harusnya ini mencapai target, kan target kita 0,02 tadi ya. Ini mungkin nggak ada ininya 0,02, cuman harusnya dia udah nyampe tuh yang di 0,02. Nah, mungkin ini ya, ini ada penjelasan. Nah, BTW ini nanti di kita share ya yang updated ini supaya teman-teman bisa baca lagi. Tapi intinya si alpha itu kan sesuai dengan namanya, dia itu loading CO2 di dalam solvent. Makanya satuan dia itu juga mol CO2 per mol MEA atau mol solvent apapun itu yang nantinya dipakai. Dan ada 2 macam. Ada alpha lin solvent, ada alpha rich solvent. Kalau lin solvent itu berarti si pelarutnya itu masih masih lean ya, masih kayak masih bersih gitu lah istilahnya. Kayak dia baru kita masukin ke kolom absorpsinya gitu. Dan itu biasa disingkat alpha L gitu lah ya. Terus kalau alpha resolvent itu adalah nilai loading CO2-nya di solvent yang udah kotor gitu. Karena dia udah melalui tahapan absorpsi misalnya gitu ya. Jadinya dia udah nyerap banyak CO2 dari si gas buminya. Jadinya nilai alpha rich-nya itu dia pasti lebih besar dari nilai alpha lin gitu. Nah, ini tanya gini ya, apa sih namanya?
semakin, kan tadi dari grafik kita bisa ngeliat paling lebih kecil nilai alphalin solvennya itu makin bagus juga absorpsinya. Nah itu tuh ini sesuai sama teori sih. Jadi semakin kecil nilai alphalin solven itu, pelarutnya itu juga berarti semakin jernih gitu kan ya. Karena berarti kayak misalnya alfanya itu 0,1, berarti ada 0,1 mol CO2 di dalam pelarutnya gitu. Kalau misalnya alfa 0,2 berarti ya mol CO2-nya ada 0,2 gitu dan seterusnya. Kan semakin kecil nilai CO2 yang ada di awal dari si solvent itu dia pasti semakin bagus gitu ya karena pelarutnya ini berarti memiliki kemampuan yang lebih banyak untuk menyerap CO2-nya gitu dari si gas bumi. Selain itu, selain dia lebih jernih, itu juga ada hubungannya sama driving force dari si absorpsi sendiri. Karena kan untuk proses absorpsi itu driving force-nya itu ada perbedaan konsentrasi ya teman-teman. Jadi konsentrasi di gas bumi itu kan CO2-nya konsentrasinya tinggi. Dan semakin kecil juga konsentrasi si CO2 di dalam solventnya, itu tuh berarti perbedaan konsentrasinya makin tinggi kan. Nah itu si driving force-nya akan semakin besar yang membuat perpindahan dari CO2 dari gas bumi ke solventnya itu bakal semakin bagus gitu. Jadinya itulah mengapa nilai alphalin solvent semakin kecil itu dia semakin bagus gitu. Semoga bahasanya tidak ini ya, tidak berbelit-belit gitu. Nah, ini kan alphalin solventnya. Tapi di soal itu kita juga ditanya kayak nilai alpha rich solvent gitu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya kalau dari grafik ini ya, dari grafik ini tuh kayak kita nggak bisa ngelihat nilai alpha untuk rich solventnya gitu. Tapi kemarin tuh di ini apa sih namanya di UTS kita itu ada ini apa sih namanya ada apa sih namanya foldernya gitu. Jadi kita bisa ngelihat lagi. Ya. Mungkin gue langsung skip ke bawah ya, Lek, karena ini berhubungan gitu. Nah, Mm-mm. ini grafiknya. Jadinya ini tuh grafik sebenarnya dia tuh nggak nge-state di apa sih namanya di grafik ini yang tricky gitu sih guys. Kayak di state-nya cuman ya udah ini di alpha 0,05. Ini gue kasih disclaimer gitu sih. Karena di di UTS kita itu tadi kan yang kita pilih 0,1 ya di atas alpha lin solventnya. Yang ini. Salah, yang ini. Tapi di UTS itu yang kita pilih 0,05 karena ada opsi yang lebih bagus kan 0,05 lebih bagus dari 0,1 dong. Jadi pas UTS itu kita milihnya 0,05. Dan pas kita buka mana sih? Di 0,05 itu dia grafiknya kayak gini ternyata. Makanya ya ini. Terus ini ada di berbagai variasi ini apa sih namanya variasi laju alir gitu. Nah, ini cara baca grafiknya gimana? Cara baca grafiknya adalah kita bisa ngelihat alphalin dan alpharit sih di sini dari grafik ini. Karena ini mouse gue kelihatan nggak ya kursornya? Kelihatan kok, Grace. Semoga. Oke, nah gue zoom aja. Nah, jadi kan kalau misalnya kita membayangkan kolom absorpsi, itu tuh kita masukin pelarutnya kan dari atas ya guys. Dari atas terus nanti gasnya itu dari bawah gitu. Jadinya si pelarutnya ini dia akan masuk dari tinggi kolom yang 10 nggak 10 gitu. Kita anggap aja tinggi kolom punya kita ini 10 gitu, 10 meter. Nah, berarti dia tuh titik masuknya di sini gitu. Berarti ini adalah alfa untuk lin solvent gitu. Di 0,05 kan. Karena kayak yang tadi gue bilang ini adalah eh, grafik alfa lin yang 0,05 gitu. Nah, makanya dia di sini 0,05 gitu semuanya. Mulainya dari titik yang sama. Dari entah laju alir berapapun gitu dari sini. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita memilih laju alir yang 10 gitu. Kalau kita milih laju alir yang 10, berarti nanti dia grafik alfa itu jadi kayak gini, set gitu. Berarti ini di titik tinggi kolom sama dengan 0, ini adalah nilai alfa dari resolventnya. Karena kan dia udah melewati proses absorpsi ya berarti. Dari yang kolom tinggi 10 sampai ke bawah, gitu dia udah kontak sama si CO2-nya yang naik, sama si gas buminya yang naik, terus terjadi pertukaran dong. Terjadi absorpsi dari CO2-nya pindah dari gas bumi ke pelarutnya, si Ma tadi gitu. Dia pindah, terus akhirnya berarti di tinggi kolom 0, itu kan udah keluar tuh. Jadi dia udah resolvent gitu kan. Udah resolvent, terus nilai alfanya tuh berarti segini. Mungkin sekitar 0,63 gitu kali ya. Tuh. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di ininya tadi. Apa sih di soal tadi? Alfa risknya di 0,63 gitu. Kalau kita pilih laju aliran 20 berarti ya di sini gitu. Pokoknya di titik tinggi kolomnya sama dengan 0 meter ya. Di 0,2
22, 23 gitulah ya di sini. 21, 22 dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman cara membaca grafik alfa gitu. Alfa versus tinggi kolom gitu. BTW kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin ini alfa dulu ya. Si Alvaris sama Lin ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang mau tanya langsung present aja. Present atau on. Oke, mungkin udah cukup jelas. Nah, tadi kita udah bahas tentang alfa. Terus parameter operasi kedua itu adalah laju alir. Jadi ini ada grafiknya. Grafik lagi-lagi sumbu Y-nya itu konsentrasi CO2 terlarut di gas bumi versus tinggi kolom. Terus ini ada variasi laju alir solvennya dari 10 sampai 50 gitu. Nah, ini em, yang paling bagus tuh sebenarnya makin gede makin gede laju alir tuh makin bagus ya. Kita lihat kayak ini kan yang 10 nih di sini gitu. Terus yang di bawah-bawahnya juga gitu. Nah, itu sebenarnya sebenarnya ada teori untuk si laju alir ini sebenarnya agak ada yang berbanding terbalik itu sih guys. Karena mungkin teman-teman ingat teori ini kalau laju alir ini kalau kita kaitinnya sama waktu kontak, itu kan berarti kita pengen waktu kontak antara si gas bumi sama solvennya itu lama ya. Jadinya berarti maksudnya kayak supaya proses absorpsinya terjadi semakin banyak gitu, jadinya kita kontakin dia selama mungkin gitu. Berarti kalau misalnya kita mau kayak gitu, ya udah si laju alirnya kita bikin singkat gitu kan ya. Kita bikin kayak makin kecil, berarti dia waktu kontaknya makin gede gitu, makin bagus dong absorpsinya gitu. Cuman sebenarnya ada teori lain juga yaitu tentang ini sih boundary layer gitu. Harusnya kemarin Pak Iswan kayak sempat menjelaskan ini juga. Kalau misalnya semakin besar laju alir dari si parut ini, maka boundary layer dari fase gas dan cair itu akan semakin tipis. Jadinya mempermudah terjadinya transformasi atau absorpsi dari si CO2-nya ke parutnya. Gitu. Jadi emang teori ini sebenarnya agak bertabrakan gitu ya. Jadinya emang kita harus menemukan laju alir yang paling optimal gitu. Jadi kayak kita nggak bisa serta-merta langsung, kalau misalnya ada pertanyaan kayak sebenarnya laju alir yang bagus yang kecil atau yang besar gitu, itu nggak bisa langsung dijawab secara gamblang, tapi harus kita lihat juga dari hasil grafik eksperimennya gitu. Kayak contohnya yang ini. Ini tuh sebenarnya berarti sebenarnya makin besar semakin bagus ya laju alirnya. Karena ya tadi, berarti semakin dia kenceng, boundary layer semakin tipis, jadi mempermudah perpindahan masanya. Tapi di sini kita, tadi kan kita ingat goal kita ya, di atas goal kita itu kita pengen nurunin sampai 0,02 gitu, di bawah 0,02. Kalau kita lihat ini yang QL 10 ini, 10 meter kubik per detik, dia itu udah mencapai di bawah 0,02 sih guys. Nih, kelihatan kan ya di sini gitu. Jadi walaupun dengan laju alir yang paling kecil pun itu udah mencapai target kita. Dan untuk pemilihan kondisi operasi ini itu tuh kita nggak serta-merta ngambil yang paling maksimal, tapi kita ngambilnya yang optimal gitu ya. Maksudnya yang kayak sesuai sama kebutuhan kita. Karena kalau semakin tinggi laju alirnya itu nanti akan ini apa sih namanya? Ada beberapa hal negatifnya gitu sih, ada beberapa kekurangannya. Karena kalau laju alir besar berarti kita butuh jumlah pelarut yang lebih banyak gitu. Karena kan kayak maksudnya dengan waktu yang sama dengan laju alir yang lebih kencang kan berarti jumlah volume pelarutnya makin gede gitu ya. Terus juga energi yang kita butuhin untuk pompa si parut ini juga makin besar lagi gitu kan. Kayak duty dari si pompanya makin gede, otomatis nanti biaya lagi keluar gitu. Jadi kalau misalnya kita emang udah bisa mendapatkan hasil yang kita mau dengan QL yang paling rendah di 10, why not gitu. Karena dia paling murah gitu. Karena kan kayak semuanya harus dikaitkan lagi dengan energi dan biaya gitu ya buat si PAB ini, buat rancang alat itu. Makanya kita ngambil yang di 10 gitu untuk case ini. Gitu. Oke, mungkin itu buat yang keduanya. Mungkin boleh dilanjut, Alex, buat tekanan. Oke. Jadi kalau yang tekanan itu, sebentar. Mau gantian nggak, Alex, share screen atau? Oh iya boleh. Biar gue Oke. scrolling gampang. Oke, jadi kalau tekanan itu sebenarnya kan pasti berkaitannya ke sering berkaitan lah sama suhu gitu lah ya. Nah, di sini itu dia
grafiknya dan untuk teorinya itu kita di sini pakai hukum Henry, di mana di sini konsentrasi gas terlarut dalam cairan dan tekanan parsial gas berbanding lurus. Kayaknya sempat juga dibahas-bahas kan ya terkait sama tekanan parsial di absorpsi di kelas. Nah, untuk tekanan parsial sendiri ini jika meningkat akan meningkat jika tekanan total ditingkatkan. Nah, kita lihat di sini ada hubungan antara mol fraksi mol dari CO2 sama tekanan. Ternyata di sini tekanan yang 7,5 bar memiliki hasil yang paling buruk dibandingkan 5 bar dikarenakan tekanan 75 bar kemungkinan menyebabkan pelarut MEA menjadi lebih cepat jenuh karena tersatuasi lebih cepat. Nah, mungkin sebenarnya dilihat aja sih dari grafiknya di sini kan kalau yang tekanan eh 7 bar sama 5 bar itu ini kan sebenarnya semua di bawah ya. Oh, ini yang 1 bar ini kan sebenarnya masih mendekati 0,04 ya. Sedangkan kan target kita itu eh 0,02. Nah, makanya kemungkinan besar kita akan ngambil yang 5 bar atau 7,5 bar. Nah, ternyata di sini untuk teorinya itu mungkin lebih baik yang 7,5 bar. Nah, maka dari itu tekanan operasi perlu diperhatikan sehingga tidak terlalu kecil atau besar. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih kayak tadi Grace udah jelasin, nggak langsung mentok ambil nilai paling ujung, entah paling besar atau paling kecil, tapi kayak bisa aja bawa-bawa pertimbangkan ekonomi dan efisiensinya juga gitu. Ini sebenarnya dari grafik ini kan sebenarnya nggak benar-benar yang kelihatan ya, jadi mungkin as long as ada argumen yang kuat, menurut gue nggak apa-apa sih kayak gitu. Nah, untuk suhu ini juga berpengaruh. Jadi, kalau di sini suhu itu bisa dari hukum Henry juga, di mana di sini semakin tinggi suhu, semakin kecil kelarutan gas dalam cairan. Nah, kan kalau misalnya suhunya tinggi itu, molekul gas memiliki energi yang lebih besar sehingga lebih mudah lepas dari cairan kembali ke fase gas. Akibatnya semakin tinggi suhu, semakin sulit gas larut dalam cairan. Kesimpulannya jadi lebih lambat lah untuk efisiensi si absorpsinya. Nah, di sini juga lebih Oke, lebih jelas lagi sebenarnya dari persamaan yang di sini. Jadi kayaknya sih tahun lalu Pak Yuson sering ngejelasin sih pakai persamaan ini. Jadi kayak persamaan ini tuh menggambarkan bahwa laju absorpsi itu dipengaruhi dari adanya perbedaan tekanan parsial antara fase gas dan fase cair di sini. Nah, kalau misalnya kita laju absorpsinya ingin diperbesar, berarti kan faktor pengali dari si delta di sini kan pengennya besar ya. Jadi kesimpulannya bagaimana caranya? Nah, maka dari itu di sini mau si PV-nya atau tekanan uap gasnya itu kita kecilkan. Kalau misalnya ini kecil kan jadi pengurangnya kecil ya. Makanya dari ini delta delta P-nya itu akan jadi besar sehingga faktor pengalinya jadi besar. Nah, maka dari itu di sini salah satu cara untuk mengecilkan si tekanan uapnya ini dengan menurunkan suhu. Pada suhu rendah, molekul gas dalam cairan memiliki energi lebih kecil sehingga lebih lebih sulit menguap sehingga CO2 akan lebih mudah larut dalam solvent dan tidak mudah terlepas ke atmosfer. Gitu. Nah, di sini makanya kita ambil suhu yang paling rendah itu adalah 303,15 Kelvin. Bisa dari sini kan dia memang paling di bawah dari target, mencapai target 0,02 dari fraksi mol si CO2 yang terlarut. Gitu. Ini tadi udah dijelasin sama Grace. Nah, paling selanjutnya itu adalah terkait analisis geometri kolom. Jadi untuk penentuan diameter kolom dan tinggi kolom ini sebenarnya kalau diameter kolom itu sebenarnya hampir sama sih. Kayak kita memilih ada beberapa pilihan gitu dari terkecil sampai paling besar. Nah, nanti kita pilih dan kayaknya sih seingat gua kita lihat bagus atau tidak itu tetap dari grafik yang di sini. Jadi antara si CO2, fraksi mol dari CO2 terhadap tinggi kolom gitu. Jadi nggak ada grafik yang benar-benar antara CO2 sama diameter kolom gitu. Nah, di sini untuk teorinya, intinya sebenarnya semakin kecil diameter kolom, maka pencampuran antara gas bumi dan pelarut MEA akan semakin baik. Jadi kan kayak
kontak antar dua fasa ini kan akan semakin tercampur rata gitu. Jadi kayak absorpsinya akan semakin efektif gitu. Dan sebenarnya untuk diameter kolom ini juga kalau misalnya terlalu besar itu kan akan berdampak ke pelarut yang mungkin lebih banyak gitu kan. Jadi karena luas penambangnya lebih besar gitu. Jadi memang biasanya kita cari yang kecil tapi jangan sebenarnya bisa juga mempertimbangkan perbandingan antara L sama D-nya. Cuma di sini sepertinya sih nggak usah terlalu dipertimbangkan gitu. Terus terakhir tinggi kolom. Nah, tinggi kolom itu kita tentuin langsung aja dari grafiknya di sini. Kan kita tadi udah ketahuin ya, kayak kita targetnya itu mau mencapai 0,02 dari fraksi mol CO2-nya. Nah, ini gue ambil contoh dari grafik dengan variasi laju alirnya. Kan kalian bisa lihat di sini kalau dari misalnya kita nanti ternyata yang paling optimal itu kita pilih yang warna hijau. Itu yang laju alir 20 meter kubik per detik. Ternyata dia untuk mencapai dia konsentrasi 0,02 aja itu ternyata kurang lebih di 7 meter tinggi kolamnya di sini. Nah, ternyata dengan tinggi 7 meter aja, dia itu udah mencapai target yang kita inginkan. Dan kalau misalnya tingginya ditambah sampai 10 meter, ternyata dia tidak terlalu berubah gitulah kondisi untuk si konsentrasi si CO2-nya. Maka dari itu sebenarnya 7 meter itu bisa dianggap sebagai tinggi kolom yang kita perlukan gitu. Nah, untuk tinggi kolom ini sebenarnya nggak ada dampak langsung ke efisiensinya, cuman kayak lebih ke efisiensi ke biaya untuk pembangunan si alatnya. Karena kan kalau misalnya semakin tinggi, berarti bahan-bahan bahan baku untuk si reaktor absorbernya ini kan semakin besar gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya langsung dilihat dari grafik aja, kira-kira kapan target yang kita inginkan itu udah tercapai dengan ketinggian tertentu. Kalau misalnya nanti targetnya misalnya 0 sampai 0,4 gitu. Dengan laju alir yang sama berarti ternyata dengan ketinggian sekitar 5 meter itu udah cukup gitu. Cuman kalau misalnya takut terlalu masih ngepas, boleh deh misalnya 6 meter untuk ada spare untuk ya pokoknya ngasih space aja gitu dari target utama kita. Gitu sih untuk dia geometri dari kolom. Jadi udah dapat semua jawabannya dengan parameter-parameter yang ditentukan gitu. Gitu sih untuk tambahan dari penentuan diameter kolom sama tinggi kolom. Sebenarnya susah gampang sih untuk melihat eh, grafik-grafik ini. Cuman ya seenggaknya kalian udah paham sih untuk teori pengaruh variabel tertentu ke si efisiensi dari absorpsi ini harusnya lebih mudah gitu. Mungkin itu aja sih tambahannya. Kira-kira dari Grace ada tambahan lagi nggak ya? Harusnya udah aman sih. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak guys? Sejujurnya kita nggak tahu nih akan ada keluar bentuk soal seperti ini lagi apa enggak. Cuman harusnya nanti bisa, kalau ada analisis-analisis tertentu harusnya bisa membantu lah gitu. Terus Oh, sebenarnya kemarin tuh bagaimana? ini dia kayaknya tuh seingat gue pas nanya ke Pak Yuswan, dia tuh juga bilang nanti bakal disiapin buku ujiannya gitu guys. Jadi kayaknya emang beneran nggak Hmm, Excel doang gitu deh. Kayak nggak ngumpul iya Excel ya. doang, tapi misalnya nanti ada grafik, gue nggak tahu grafik yang kalian hasilin atau grafik apa gitu, tapi nanti disuruh analisis juga. Jadi kalian nanti akan menulis sesuatu juga gitu ujung-ujungnya. Jadi dipelajarin ya teorinya. Ya teori distilasi juga mungkin perlu ya, Lek. Iya, Kalau iya. misalnya, Heeh. Dan sebenarnya tahun lalu tuh kita open all ya Grace ya. Jadi tuh sebenarnya kita iya, masih bisa lah untuk nanya-nanya kayak cari dari buku, dari PPT atau ChatGPT. Cuman balik lagi kayak menurut mendingan kan udah lebih paham gitu loh. Jadi kayak udah terarah lah untuk nanti nyari referensinya gitu. Gitu iya sih mendingan. betul. Karena kayak, apalagi kayak tipe soal yang tahun lalu tuh, maksudnya itu tuh bukan soal yang bisa di chat GPT-in gitu nggak sih? Betul. Kayak Kita harus tetap lo harus ngerti milih dulu. sendiri. Terus nanti paling kayak jelaskan lebih lanjut gitu loh palingan mentok-mentok.
Dan harus pinter Iya, milih-milih ininya sih, milih-milih parameternya. Karena bahkan kayaknya jawaban gua dan Grace aja tuh beda gitu loh. iya betul. Jawaban kita berdua beda. Dan pas kita cross check ke Python juga kayaknya beda gitu ya. Jadi Kita ngeliat emang cross-check di PPT Python juga ternyata agak beda gitu. Itu sih. Oh ya paling nanti kan dari tadi kita sering ngejelasin tuh alasannya selain memang efisiensi itu arahnya ke biaya dan ekonomi ya. Maksudnya kayak untuk mengurangi hal tersebut. Kayaknya sih nggak apa-apa sih. Jadi kan karena emang nanti tuh arahnya apa-apa tuh yang diutamakan itu selain efisiensi si prosesnya juga biaya dari operasional, biaya pembangunan kayak gitu, konstruksi. Nah, itu bisa jadiin salah satu pertimbangan gitu. betul. Yang penting sebenarnya mungkin jawabannya tuh nggak apa sih namanya nggak Nggak harus bener sepatok gitu ya itu guys. sih. Kayak Heeh. nggak sepakem itu. Cuman yang penting analisis kalian tuh jelas gitu kayak ada teori pendukungnya gitu-gitu. Karena yang penting argumen kalian tuh kuat gitu sih. Jadi kayaknya lebih dilihat itunya sih nanti sama si Ya, bapak dan ibu. betul. Oke, mungkin itu aja ya dari kita karena besok Hmm. mau tes vektor juga mereka. Ya, oke. Paling sekian dari kita. Makasih ya guys sudah hadir. Maaf, masih boleh nanya nggak Kak? Boleh boleh. Boleh nih. Eh, buat yang tadi tinggi kolom yang dijelasin nama Kak Alex, itu Hah? kan tadi laju alirnya juga milih Kak. Berarti itu gimana sih Kak? Kayak nentuin dulu kah Oh, laju jadi tuh alirnya? sebenarnya di sini ini maksudnya nentuin kolomnya itu kebetulan dari grafik yang ada pemilihan laju alirnya gitu sih. Karena kan laju alir itu kan juga dipilih ya gitu. Coba gue tuh. Jadi tuh sebenarnya kalau gue lupa deh Grace. Grace masih ingat nggak Grace grafik yang terakhir yang kita milih tinggi kolomnya tuh apa sama apa ya? Em, Kayaknya tuh tinggi kolom tuh adalah hal terakhir yang kita pilih deh. Lex. Kayaknya di Kayak sini ya. Maksudnya grafik terakhir tuh yang ini ya kayaknya. mungkin yang itu. Heeh, jadi sebenarnya kan kalau yang tadi Grace jelasin, jadi tuh bentuknya draftnya tuh kayak maksudnya kita pertama milih parameter tekanan, terus nanti ya kita pencet, terus nanti ada beberapa folder itu untuk memilih kita alfanya, terus kita pencet lagi, terus nanti ada beberapa folder lagi untuk milih misalnya suhunya, habis itu baru nanti grafik terakhir tuh kalau nggak salah yang ini tadi. Jadi kita terakhir tuh memilih laju alir terus sama tinggi kolom kayak gitu. Nah, untuk pemilihan tadi pertanyaannya gimana sih, Tit? Sorry. Eh, berarti kan beda laju alir juga beda tinggi kolom Kak. Berarti yang duluan mana yang Mm-mm. dipilih tuh? Laju alir dulu apa tinggi Nah, kolomnya dulu? eh Laju laju alir alirnya nggak sih? sih. Iya. Karena kan Kayak sebenarnya ya, lanjut Lex. sebenarnya kan untuk pemilihan laju alir yang paling tepat, maksudnya ngelihat laju alirnya dulu nih. Kira-kira dengan laju alir mana yang efisiensi prosesnya itu paling baik kan? Kayak gitu. Nah, dari situ baru nanti, oh ternyata dengan si laju alir yang kita pilih, itu ternyata dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi, itu dia udah tercapai nih targetnya, kayak gitu gitu. Atau sebenarnya sambil dibandingin aja sih. Kayak gini ya contohnya, kita bandingin yang 10 meter kubik sama 20 meter kubik. Jadi yang biru sama yang hijau. Targetnya misalnya sama 0,02. Ternyata untuk yang 10 meter kubik, dia untuk mencapai 0,02 itu perlu sampai, mungkin ini 10 meter aja nggak cukup nih. Mungkin harus sampai 12 meter ketinggiannya. Karena kan sini masih di atas 0,2. Berarti kurang efektif. Terus kita lihat yang 20 meter kubik. Ternyata dia di sini 0,02-nya itu di sekitar ya ini hampir 7 lah gitu. Ternyata dia udah sampai nih 0,2. Oh, berarti eh, laju alir 20 meter kubik itu oke dengan ketinggian sekitar 7 meter. Terus mungkin masih merasa kurang efektif, maksudnya kurang efisien. Kita ambil yang 30 meter kubik. Itu berarti kan kita lihat di sini, oh ternyata untuk mencapai 0,02 itu, ini kan kurang lebih di tengah-tengah ini 5 meter ya. Berarti sekitar 6 meter aja ternyata dia udah mencapai target kita nih. Oh berarti lebih oke lagi. Cuman pertimbangin lagi nih tadi yang faktor
Grace udah jelasin yang terkait laju alir. Kalau laju alirnya semakin cepat, itu kan waktu kontaknya semakin singkat, terus solventnya butuhnya semakin banyak. Nah, itu juga mungkin jadi faktor pertimbangan gitu. Kira-kira Grace ada tambahan nggak, Grace? Iya, mungkin kalau misalnya tadi ya, kayak tadi kan gue milihnya yang QL-nya tuh di 10 ya, tapi ternyata, eh aduh ini sebenarnya kayak sequential banget gitu sih, kayak tergantung urutan grafik yang kalian ditunjukin tuh gimana ya. Tapi misalnya kalian udah milih 10, terus ternyata hasil berikutnya pas kalian buka di grafik berikutnya tuh muncul kayak gini gitu ya, kayak maksudnya dia belum mencapai target gitu ya, udah berarti si 10 ini nggak bisa dipilih ternyata gitu, jadi harus milih yang Iya. tadi misalnya 20 atau yang lain-lain gitu. Jadi kayak walaupun apa sih namanya, misalnya kalian di tahap misalkan Mikio terus kayak oh udah kayaknya udah oke deh, tapi kayak di berikutnya tuh ternyata ada beberapa kondisi berikutnya tuh nggak satisfy yang diminta di soal, berarti eh, harus cari parameter yang lain juga gitu. Pokoknya Iya. emang harus di cross check berkali-kali supaya mastiin semua parameter operasi yang kalian pilih itu bisa nurunin kadarnya sesuai yang diinginkan di soal gitu. Itu trikinya sih sebenarnya. Harus di Iya. cross check berulang-ulang. Itu di Somehow tuh belum tentu semua nilai yang kan ada nilai terkecil, terbesar, sama ada yang di tengah gitu kan. Belum tentu tuh semua yang di terkecil atau terbesar tuh paling bagus gitu loh. Bisa aja tuh sebenarnya dengan kombinasi tertentu iya, itu ternyata nilai-nilai yang di tengah-tengah aja tuh semua bagus-bagus, misalnya kayak gitu. betul, betul. Oke Udah Kak, jelas belum? paham. Udah. Thank you Kak. Oke. Ada Hmm. lagi yang mau nanya sebelum kita close? Oh iya, untuk teori di sini sebenarnya kita ya mungkin kalian kalau nemu sumber lebih terpercaya, mungkin ada beberapa yang analisisnya kurang kurang masuk akal menurut kalian, bebas aja ya guys. Ini cuman kayaknya sih hasil kerjaan kita kemarin dan ini hasil pengerjaan ulang aja gitu. Betul. Ya, gue kirim dulu kali ya, supaya nggak lupa. Hmm. Oke, kalau gitu mungkin udah nggak ada yang nanya lagi ya, Iya, guys. ditutup aja. Kalau gitu, kalau gitu kita tutup buat asis malam ini. Makasih ya guys yang udah join dan good luck juga buat UTS PAB dan untuk rektornya juga besok. Semangat guys. Semangat, thank you. Thank you, Makasih thank banyak, you. Kak. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, di end aja. Dadah.